adalah materi untuk pemeriksaan fisik ya. Mungkin ini sudah kemarin sama kelas yang offline, tapi kalau kelas online seperti janji saya kemarin, saya akan bikinkan video. Dan ini video untuk pemeriksaan fisik ya, secara keseluruhan apa saja yang harus diperiksa. Nah, prinsip untuk pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan head to toe, artinya kita periksa dari kepala sampai dengan kaki tanpa ada yang terlewat ya. Nah, untuk pemeriksaan head to toe yang pertama adalah kita pasti sudah melalui anamnesa dengan pasien atau sudah tanya jawab dengan pasien seputar keluhan dan hal-hal lainnya. Lalu pasien juga sudah setuju untuk diperiksa, makanya pasien sudah berbaring di bed ya. Nah, selanjutnya adalah kita pakai alat pelindung diri ya, pakai handphone, kemudian itu sudah cuci tangan dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah sebelum kita lakukan pemeriksaan head to toe adalah kita pemeriksaan untuk tanda-tanda vital terlebih dahulu ya, dimulai dari pemeriksaan untuk tekanan darah. Nah, tekanan darah biasanya bisa tadi saat anamnesa pasiennya lagi duduk kita periksa tekanan darah, atau saat berbaring pun boleh ya untuk dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Bu, saya periksa tanda-tanda vitalnya dulu ya, saya ukur dulu tensinya ya. Nah, kita lakukan pengukuran tekanan darah terlebih dahulu. Setelah sudah selesai pengukuran tekanan darah, kita lakukan untuk pengukuran nadi dan juga pernapasan ya. Jadi nadi dan pernapasan itu dilakukan secara bersamaan. Nah, harus menggunakan jam tangan ya untuk melakukan pengukuran nadi dan juga pernapasan. Ini saya tidak pakai jam tangan, tetapi normalnya untuk melakukan pengukuran nadi dan pernapasan itu adalah 1 menit. Jadi mengukur nadi, meraba nadi ibu sembari melihat pernapasannya. Jadi sekaligus ya. Setelah sudah, selanjutnya kita bisa lakukan pengukuran suhu. Ibu ini disimpan di ketiaknya ya. Setelah sudah, ini sambil menunggu si suhunya termometernya bunyi, kita lakukan pemeriksaan head to toe. Nah, pemeriksaan head to toe artinya dimulai dari kepala. Ya. Di kepala ini karena berkerudung ya, jadi tidak bisa dilihat dengan jelas. Tetapi kalau ibu yang mau diperiksa head to toe atau pasien lainnya, bisa disuruh untuk melepas kerudung ya. Nah, yang pertama adalah di rambut ya. Ini maaf, ini saya periksa dulu ya. Nah, di rambut itu dilihat ada kebersihannya bagaimana, ada ketombe atau tidak, rontok atau tidak dan sebagainya. Nah, setelah kepala lanjut ke muka. Nah, di muka pertama adalah kita inspeksi terlebih dahulu ya. Kita sudah belajar ya, untuk pemeriksaan fisik ada inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi ya. Inspeksi artinya kita lihat ada bengkak atau tidak di mukanya. Tadi ini sudah bunyi termometernya. Diinspeksi ada bengkak atau tidak ya. Selanjutnya setelah inspeksi kita bisa pastikan dengan palpasi atau dengan meraba. Ibu maaf ya, meraba apakah ada udem atau bengkak atau tidak ya. Selanjutnya setelah muka lalu ke mata. Mata yang pertama adalah kelopak mata, sama harus diinspeksi terlebih dahulu. Ibu boleh tutup matanya sebentar. Nah, diinspeksi
apakah ada bengkak atau tidak di kelopak mata. Selanjutnya dipastikan dengan lakukan palpasi ya. Nah ini tidak ada bengkak ya di kelopak matanya. Selanjutnya adalah kita periksa bagian dalam matanya, yaitu konjungtiva dan juga sklera. Nah untuk konjungtiva itu kita lihat apakah warnanya merah muda atau tidak. Ibu maaf, saya lihat konjungtivanya ada lihat di atas matanya. Nah dilihat warnanya bagaimana konjungtivanya. Selanjutnya bisa juga melihat dengan skleranya. Sklera itu adalah bagian putih yang ada di mata. Kalau misalnya warnanya bukan putih atau kuning, berarti itu ada masalah dengan hati biasanya. Ya. Lalu selanjutnya setelah mata kita lanjut ke hidung. Nah untuk hidung sama, diinspeksi terlebih dahulu. Apakah ada udem atau tidak. Selanjutnya boleh pastikan dengan palpasi. Lalu selanjutnya adalah ke mulut. Mulut itu kita lihat yang pertama dari bibirnya. Bibirnya bagaimana? Ya, dilihat apakah kering atau tidak. Lalu selanjutnya kita lihat bagian dalam dari mulutnya, yaitu gigi dan juga lidah. Ya. Ibu bisa buka mulut sebentar. Bisa buka mulutnya. Nah, untuk gigi, itu kita bisa lihat apakah ada karies atau tidak. Kemudian ada bolong atau tidak, ya. Bisa juga tadi lidahnya juga dilihat, lidahnya bersih atau tidak. Bisa juga dicek untuk amandelnya di belakang itu bisa menggunakan tong spatel. Cuman karena ini tidak di steril, jadi ini tidak akan saya pakai, ya. Nah menggunakan tong spatel ini sebenarnya gampang. Coba ibu buka mulut. Nah ini tinggal di simpan aja ke lidahnya, nanti akan kelihatan amandelnya di belakang bagaimana, normal atau tidak. Ya. Nah selanjutnya setelah mulut lalu kita ke bagian telinga. Telinga kita lihat dulu simetris atau tidak, kanan dan kiri. Karena kan ada ya pasien yang memang telinganya itu tidak simetris kanan dan kiri. Lalu setelah itu, setelah melihat kesimetrisannya, kita bisa lihat apakah ada sekret atau tidak yang keluar dari telinga. Ibu maaf, saya periksa telinganya bisa ada miring ke sini. Nah, ini karena pakai kerudung ya, jadi tidak terlihat dengan jelas. Jadi bisa menggunakan pen light untuk melihat apakah ada sekret atau tidak. Begitu juga untuk telinga yang sebelahnya. Menggunakan pen light untuk dilihat apakah ada sekret atau tidak. Nah, selanjutnya setelah di telinga, lalu ke leher. Nah, untuk leher itu adalah kita lakukan pemeriksaan untuk kelenjar tiroid dan juga kelenjar getah bening. Ya. Ibu agak mendongak, saya periksa sedikit kelenjar tiroidnya dan kelenjar getah beningnya. Nah, ini dipalpasi untuk kelenjar getah beningnya. Kelenjar getah bening itu kan ada di sekitar sini ya. Dilihat apakah ada pembesaran atau tidak, ya, ada bengkak atau tidak. Lalu selanjutnya palpasinya mengarah ke arah depan ke kelenjar tiroid sambil minta ibunya untuk menelan. Ibu coba menelan, terasa sakit atau tidak? Ya, kalau ibunya bilang tidak sakit berarti tidak ada masalah dengan kelenjar tiroid. Tapi harus dipastikan ketika kita memeriksa tiroid jangan ditekan. Jangan sampai ibu merasa sakit bukan karena ada masalah dengan tiroid, tapi masalah karena kita melakukan penekanan. Jadi sakitnya di situ, ya. Jadi jangan begitu. Nah, selanjutnya setelah sudah di leher lalu ke bagian dada. Nah, ke bagian dada yang pertama itu kalau misalnya perempuan sudah wanita usia subur biasanya kita periksa dengan payudara untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak, ada pembesaran yang tidak normal atau tidak. Ya. Nah yang paling penting juga di dada adalah kita dengarkan bunyi nafas untuk mendengar apakah ada bunyi nafas yang tidak normal seperti ada bunyi wheezing atau bunyi ronki. Ya.
Nah, untuk bunyi napas yang tidak normal itu adalah wheezing dan ronki. Saya yakin ini sudah ada di slide kita yang teori ya, yang waktu kita belajar teori, di mana wheezing itu adalah bunyi seperti orang bersiul gitu ya. Itu adalah bunyi yang tidak normal di dalam pernapasan. Lalu kalau ronki itu adalah bunyi seperti orang mendengkur. Kalau misalnya pasien-pasien yang punya asma, biasanya kita bisa mendengar untuk bunyi seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya setelah dada itu kita ke abdomen. Ya. Abdomen juga sama prinsipnya, kita inspeksi terlebih dahulu. Apakah ada pembesaran atau tidak? Ya. Kadang-kadang kalau pasien yang punya masalah dengan abdomen, apakah ada pembesaran hati dan sebagainya, itu diinspeksi bisa terlihat ya, walaupun memang untuk memastikannya harus dengan palpasi. Nah, setelah diinspeksi selanjutnya bisa dengan dipalpasi untuk memastikan apakah ada udem atau tidak ya di abdomen. Nah, setelah abdomen selanjutnya adalah di ekstremitas. Ekstremitas artinya di kaki dan juga di tangan. Nah, untuk kaki dan tangan yang dilihat itu adalah apakah ada udem atau tidak, ya. Lalu juga apakah ada kemerahan atau tidak, ada kelainan atau tidak. Ya, kelainan itu maksudnya di ekstremitas kadang-kadang ada bentuk jari yang tidak sama gitu ya. Ada yang lebih jarinya, ada yang kurang jarinya. Nah, itu bisa dilihat untuk simetrisannya. Lalu selanjutnya setelah di ekstremitas bisa juga melakukan pemeriksaan genitalia. Nah, itu bisa untuk laki-laki dan perempuan. Tapi untuk laki-laki dan perempuan untuk pemeriksaan genitalia itu harus atas persetujuan terlebih dahulu, karena tidak mungkin ujuk-ujuk bapak atau ibunya tidak setuju lalu kita lakukan pemeriksaan genitalia ya. Untuk perempuan biasanya kita akan bersihkan vaginanya ya menggunakan air DTT atau misalnya disebut dengan vulva hygiene ya. Untuk laki-laki juga bisa kita bersihkan penisnya, tetapi itu harus atas persetujuan dari pasien terlebih dahulu. Mungkin itu saja untuk praktik pemeriksaan fisik. Sebenarnya tidak terlalu susah. Prinsipnya adalah kita periksa dari atas sampai dengan bawah ya, dari kepala sampai dengan kaki ya. Semoga kalian bisa paham tentang apa yang saya praktekkan hari ini. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali ke saya.